digunakan dalam gizi kuliner, itu ya, tujuan belajar gizi kuliner, ilmu apa saja yang terkait dalam gizi kuliner. Kalau yang untuk sekarang adalah kita ke arah pengembangan kuliner dengan modifikasi resep, karena harapannya dalam perencanaan menu terutama bagi orang-orang yang harus memerlukan diet khusus atau memerlukan makanan-makanan yang punya persyaratan tersendiri, tetap bisa menikmati makanannya dengan baik. Apakah jalan slide-nya? Jalan, Ibu. Ya, baik. Untuk pokok bahasan yang saya mau sampaikan adalah yang pertama tentang resep masakan, kemudian tentang pengelompokan hidangan, susunan pola menu Indonesia dan pola menu kontinental, kemudian tentang pengembangan kuliner sendiri yang melalui modifikasi resep. Kita mulai dengan tentang resep masakan. Jadi sebelum kalian praktek nanti, sebaiknya kalian kenal dulu apa yang dimaksud resep masakan. Resep masakan adalah suatu susunan instruksi yang menunjukkan cara membuat suatu masakan. Jadi di dalam resep masakan itu menjelaskan tentang penggunaan rincian bahan makanan, kemudian takaran atau berat bahan makanan yang kemarin sudah saya sampaikan, kemudian metode memasak yang digunakannya, serta kualitas yang diharapkan dari segi aspek kelezatan, kemudian nilai gizi, kesehatan, dan tentu saja kebersihan makanannya. Nah, komponen-komponen yang ada dalam resep masakan, yang pertama pastinya ada nama masakannya atau judul ya, seperti ini ya, contohnya pecel lele gitu ya. Kemudian komponen yang selanjutnya ada komposisi atau bahan dengan kuantitasnya. Jadi di sini bahannya apa, jumlahnya berapa. Kemudian lebih lengkap lagi, resep itu juga mencantumkan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi mungkin juga alat-alat yang dibutuhkan itu tersirat dalam tulisan resep. Kemudian yang pasti ada cara membuat masakan tersebut. Kemudian juga lama waktu memasak. Biasanya resep yang baik juga mencantumkan lama waktu memasaknya, jumlah sajiannya, jadi dalam satu resep itu untuk berapa porsi, kemudian juga lebih lengkap lagi, resep juga mencantumkan perkiraan jumlah kalori dan zat gizi, dan termasuk ketahanan makanan dan penyimpanannya. Jadi dia bisa disimpan misalnya di dalam refrigerator selama misalnya 24 jam dan seterusnya, atau dia harus disimpan dalam suhu ruang selama berapa, ataupun harus disimpan dalam suhu hangat gitu ya, selama berapa jam gitu ya. Jadi resep yang baik biasanya memuat secara keseluruhan komponen tersebut. Kemudian hal yang harus dipahami dalam resep bahwa pemakaian bahan makanan dan alat-alat pemasakan, mulai dari bagaimana cara belanja, persiapan, pengolahan, penyajian, serta pencucian alat itu benar-benar harus dapat diterjemahkan dari resep yang dibaca. Kemudian juga terdapat cara pengolahan dengan menggunakan teknik pengolahan tertentu. Itu juga harus dipahami dulu gitu ya. Apakah harus di blanching terlebih dahulu? Tahu nggak itu apa maksudnya blanching? Atau misalnya harus dilakukan marinasi terlebih dahulu. Jadi harus tahu apa cara pengolahan maupun teknik pengolahan tertentu yang digunakan. Kemudian juga dalam resep yang harus dipahami adalah sebaiknya terdapat hasil akhir pengolahan dalam aspek warna, rasa, aroma, tekstur, bahkan sampai suhu gitu ya. Jadi dicantumkan di situ. Misalnya goreng dalam api
panas gitu ya, panas misalnya berapa derajat selama berapa menit gitu ya, sampai berwarna kuning keemasan, sampai teksturnya crunchy dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga di dalam resep sebaiknya yang harus dipahami adalah biasanya memang terdapat asal budaya resep dari daerah tertentu atau regional tertentu di sana, gitu ya. Jadi dengan membaca resep kita paham gitu ya. Misalnya gudeg itu yang gudeg Jogja, atau misalnya gudeg putih biasanya yang dari Solo dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, pada resep masakan itu terdapat pola yang hampir sama, biasanya ada 4 bagian besar, dari mulai ada bagian kepala, tubuh, anggota tubuh, dan aksesoris. Kayak orang saja ya, gitu ya. Jadi kalau kepala itu biasanya adalah judul dari resepnya. Kebanyakan memang ditulis dengan huruf kapital. Kalau enggak sih berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau tulisan resepnya adalah tulisan biasa yang eh, rata-rata gitu ya. Kalau judulnya biasanya berbeda, ukurannya lebih besar atau warnanya lebih mencolok dan seterusnya. Biasanya memang dari judul itu bisa melihat daerah asal atau tempat resep itu, misalnya ayam betutu gitu ya. Kita tahu bahwa ayam betutu itu dari Bali. Jadi dari judulnya ini kita sudah tahu, oh ini akan membuat resep hidangan untuk daerah Bali gitu ya. Kemudian juga biasanya judul resep itu mempunyai kekuatan atau daya tarik tersendiri. Makanya sekarang para chef-chef kayak gitu membuat judul masakan itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sekarang pada menciptakan sendiri ya. Misalnya mie goreng sosis gitu ya. Mie goreng sosis dengan keju mozzarella gitu ya. Di situ dibilang adalah fried noodle with mozzarella sauce gitu. Jadi yang seperti itu yang sekarang mulai banyak dikembangkan. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu bagian tubuh atau body dari resep itu biasanya memuat dari mulai bahan utamanya, bumbunya, dan bahan pelengkapnya. Biasanya juga termasuk di dalamnya itu bagaimana cara memperlakukan bahan utama maupun bumbu dan bahan pelengkapnya. Harus diapain dulu kayak gitu biasanya ada di bagian tubuh dari resep. Kemudian ada bagian anggota tubuh dari resep. Biasanya dia memuat cara memasaknya. Dari mulai contohnya yang di sini cara memasak bahannya sendiri ataupun cara membuat pelengkapnya gitu ya. Jadi termasuk ini memang biasanya susunannya itu sesuai dengan tahapan pembuatannya. Jadi urut-urutannya sesuai. Jadi mulai dari misalnya penggunaan bahan utamanya, dimulai dari persiapan, kemudian pemotongan, pencucian, terus pengolahannya. Kemudian penggunaan bumbu dan alat yang dipakai, proses pengolahan dengan misalnya ada proses pengolahan dengan teknik tertentu gitu ya. Misalnya ada tekan-tekan di sini, tekan-tekan supaya tomat agak hancur gitu ya. Berarti harus sedikit diulek gitu ya, atau misalnya menggunakan alat penghancur yang lain. Kemudian sampai dengan penyajian gitu ya. Jadi hidangkan dengan nasi panas gitu ya. Itu adalah bagian dari anggota tubuh, part of body dari resep masakan. Selanjutnya ada yang namanya aksesoris. Aksesoris itu adalah biasanya menyampaikan tentang peralatan yang dipakai sebagai
wadah penghidang dan pelengkapnya, ataupun bahan makanan lain sebagai hiasan seperti kecap atau saus gitu ya. Jadi hidangkan bersama sausnya gitu ya. Gunakan piring piring lodor misalnya untuk menyajikan masakannya. Jadi itu adalah bagian dari aksesoris suatu resep. Kemudian kita ke manfaat dari resep. Jadi kenapa kita kalau mau memasak itu memang sebaiknya menggunakan resep gitu ya, supaya diketahui dengan pasti bahan dan cara membuat dari suatu masakan. Kemudian juga dari resep kita bisa mengetahui hubungan masakan satu dengan masakan lain. Misalnya kita membuat pancake gitu ya. Kemudian ada plum sauce misalnya ya. Plum sauce itu fungsinya buat apa? Oh, ternyata ini ya, plum sauce itu adalah saus yang digunakan untuk menyajikan pancake tersebut gitu ya, misalnya kayak gitu. Kemudian yang terutama kita pelajari sebagai calon ahli gizi, bahwa manfaat resep itu bisa kita gunakan untuk mengubah atau memodifikasi resep yang telah ada itu menurut kehendak. Maksudnya menurut kehendak ini adalah sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai gitu. Apakah hidangan itu yang tadinya mungkin mengandung kalori yang lebih padat gitu ya, protein yang lebih tinggi, kita bisa turunkan jumlah kalorinya dengan cara memodifikasi bahan, misalnya yang tadinya menggunakan susu full cream, kita bisa turunkan misalnya, oh jangan pakai susu full cream supaya turun lemaknya gitu ya, kita gunakan aja misalnya fiber cream, atau misalnya kita gunakan aja kemiri untuk menggantikan rasa gurihnya dan seterusnya. Misalnya resep itu kurang kandungan seratnya, kita bisa tambahkan misalnya, mungkin nggak resep itu ditambahkan sumber serat, misalnya ditambahkan sayur-sayuran di dalamnya gitu ya. Jadi intinya kalau untuk orang gizi sendiri adalah manfaat resep itu bisa digunakan untuk melakukan modifikasi sesuai tujuan yang kita inginkan. Nah, tapi di dalam resep itu seringkali ada keterbatasan-keterbatasan ya. Jadi nggak semua resep itu lengkap memuat segala informasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kadang-kadang resep itu tidak bisa memberikan informasi secara jelas gitu ya, apalagi kalau dia tidak memuat komponen-komponen yang ada di dalam yang tadi yang sempat saya sampaikan gitu, misalnya jumlah porsi gitu ya. Jadi dalam satu resep itu tidak menginfokan ini berapa porsi gitu ya. Jadi itu salah satu keterbatasan resep yang pertama. Jadi kadang-kadang memang resep itu tidak memberikan informasi secara jelas. Kemudian juga keterbatasan selanjutnya bahwa tidak semua produk bahan makanan dengan jenis sama bisa memberikan hasil yang sama, karena bisa jadi pengaruh berbagai faktor ya, ada misalnya tempat menanamnya, iklimnya, dan seterusnya. Misalnya contohnya kita mau membuat nasi tim yang pulen gitu ya, tapi ternyata berasnya juga beda gitu ya. Beras dari daerah yang mungkin tanahnya cenderung kering itu biasanya menghasilkan beras dengan jenis yang gitu ya. Jadi kalau dimasak itu dia membutuhkan air yang jumlahnya lebih banyak gitu. Jadi kalau mau membuat nasi tim yang pulen agak membutuhkan effort yang lebih tinggi gitu. Beda lagi kalau misalnya berasnya dari Cianjur yang dia biasanya lebih pulen gitu ya. Untuk membuat nasi tim dia nggak perlu perlakuan air yang banyak gitu ya. Bahkan kadang-kadang pengen nasi tim malah justru ke arahnya menjadi bubur gitu, karena bentuk berasnya yang sangat jenisnya jenis yang pulen gitu ya. Kemudian juga keterbatasan resep yang lain, kadang-kadang
di resep itu mempunyai komposisi tertentu yang kadang-kadang tidak disampaikan oleh penulis resep itu di dalam resep itu gitu. Jadi mungkin akan itu menjadi rahasia tersendiri gitu ya dalam apa yang mempunyai resep gitu ya. Kayak ini ya resepnya Krabby Patty-nya Tuan Crab gitu ya kan komposisi tertentunya diumpetin sampai sekarang pun yang tidak bisa dicuri ya sama si siapa yang mau mencuri resepnya Mr. Crab Plankton. Plankton, iya. Kemudian juga ada keterbatasan resep masakan juga bahwa kadang-kadang pengetahuan kuliner yang membaca pun tidak paripurna gitu, apalagi yang jarang masak ataupun tidak pernah masak gitu ya, begitu baca itu apa namanya ini maksudnya apa dan sebagaimana nggak bisa ngebayangin ini akan diapain kayak gitu juga kadang-kadang membuat apa namanya mungkin penulisan resep itu dianggap tidak sempurna gitu ya karena yang membaca kurang bisa mengerti. Nah, bagaimana cara membaca resep masakan yang baik? Jadi yang pertama adalah baca resep dengan seksama secara keseluruhan. Jadi jangan buru-buru sebelum eksekusi suatu resep. Baca seksama secara keseluruhan. Kalau sudah dibaca semuanya, baru bayangkan tahap-tahap memasaknya, kemudian juga bayangkan bagaimana bentuk tampilan akhir dari resep tersebut gitu ya. Jadi saat pertama kita membaca resep itu memang sebaiknya tidak dibaca kalimat demi kalimat, tapi harus keseluruhan sehingga ada gambaran gitu ya. Oh gini ya maksudnya ya gitu ya. Jadi kan ada juga yang masaknya satu persatu bawa kertas di kompor gitu ya, bisa kebakar itu kertas gitu ya. Kemudian ternyata panaskan wajan gitu ya, ditinggal apa gitu, wajannya terlalu panas dan seterusnya gitu. Jadi tinggal dibaca resep, ternyata habis panaskan wajan, tumis bumbu yang sudah dicincang. Waduh, bumbunya belum dicincang kan, jadi riweuh kan gitu. Jadi hal seperti itu. Belum lagi kalau misalnya resepnya itu dicatatnya di HP gitu ya, bawa HP gitu ya. Lagi ini jatuhlah di ini ya, rusaklah apa HP masuk ke minyak panas ataupun air panas atau kebakar di kompor dan sebagainya. Nah, kemudian memang sebaiknya membaca resep itu dibaca ulang tahap demi tahap untuk bisa memperdalam dari pengertian resep tersebut gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita akan sharekan resep terlebih dahulu akan dibagikan yang mana yang akan dimasaknya, kemudian baru kita buka sesi tanya jawab untuk apa namanya yang belum mengerti. Jadi nanti pas praktek sudah paham gitu ya, sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, itu untuk resep. Ada yang ditanyakan dulu untuk resep? Cukup jelas ya? Sudah kebayang kan resep itu yang seperti apa ya? Bukan resep obat ya, bukan apoteker ya. Jadi ada resep hidangan. Baik, kita masuk ke bagian kedua tentang pengelompokan hidangan, susunan pola menu Indonesia dan pola menu kontinental. Jadi, pola menu Indonesia itu berbeda dengan pola menu makanan internasional atau yang biasanya kalau internasional itu lebih ke kontinental, Eropa ya. Jadi, apa namanya, komposisinya pun sangat berbeda gitu ya. Kalau Indonesia itu cenderungnya karbonya lebih banyak dibandingkan dengan komposisi dari kontinental gitu ya. Pada pola menu susunan menu Indonesia itu biasanya terdiri dari ada yang disebut makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, sayur, kemudian ada buah dan
biasanya ada pada saat-saat tertentu ada snack sebagai makanan selingan, karena memang pola makan orang Indonesia itu biasanya 3 kali makanan utama, 2 sampai 3 kali snack dalam satu hari. Nah, pada susunan menu yang internasional atau kontinental itu biasanya terdiri dari mulai appetizer, kemudian ada main course gitu ya, kemudian dessert, dan biasanya ditutup dengan yang namanya beverage. Tapi nanti lebih lengkapnya akan saya minta dosen NHI untuk mengisi tentang makanan kontinental ini sendiri. Kemudian kita ke mau jalan. Aduh, apa ini? Kayaknya ada ini. Ada yang kelewat, bentar. Emang disuruh ngapain sih? Baik, kita lanjut. Jadi pada susunan menu dengan pola makan kontinental itu yang tadi saya bilang ya, appetizer itu biasanya terbuat dari berbagai macam golongan ya. Ada hot appetizer, ada cool appetizer. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Krisna ya dari NHI. Kemudian kalau main course itu adalah hidangan utamanya. Biasanya memang kalau Indonesia tadi kan lebih banyak karbo ya, makanan pokok dari karbo. Kemudian kalau di main course itu terbesar memang protein gitu ya. Biasanya standar daging yang digunakan hewani itu lebih besar dibandingkan dengan makanan pokok. Kemudian kenapa seperti ini? Kenapa berbeda dengan Indonesia? Karena memang pola ininya berbeda. Nanti akan terjawab kenapa berbeda gitu ya kalau kalian belajar lebih jauh tentang ilmu gizi di semester-semester berikutnya. Jadi memang pedoman gizi untuk orang Indonesia dan orang Eropa itu berbeda karena banyak hal yang mempengaruhi, dari mulai postur badan gitu ya, kemudian iklim gitu ya, kemudian termasuk dalam hal ini juga pertimbangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Tentu saja Kementerian Kesehatan leadernya gitu ya menentukan pedoman gizi seimbang bagi orang Indonesia itu nggak hanya satu hal yang dipertimbangkan, tapi banyak hal di sana. Nanti kalau kalian lebih banyak belajar lagi tentang ilmu gizi akan paham kenapa komposisi gizi seimbang bagi orang Indonesia dan orang bule itu berbeda kayak gitu ya. Kalau untuk kuliner terlalu jauh untuk belajar ke sana. Kemudian selanjutnya adalah dessert. Dessert itu biasanya makanan-makanan penutup yang sifatnya manis ya. Biasanya dari pastry, cake gitu ya, es krim, puding, cookies, coklat kayak gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk hidangan penutup. Kemudian yang terakhir biasanya memang sebagai penutup itu diberikan beverage namanya. Dan biasanya memang beverage itu sifatnya kalau untuk breakfast itu hanya ada teh atau tea gitu ya, kopi atau teh saja, kopi atau teh saja. Nanti untuk susunannya akan lebih banyak dibahas di materi kontinental ya. Nanti akan berbeda polanya antara breakfast, kemudian yang lunch atau dinner ya, dan nanti pastinya di
jamuan makan ya, table manner gitu ya. Jadi oh iya, gimana hasil rapat kalian, mau table manner di luar atau kita praktek ini aja? Ini menyangkut ini apa pengaturan RPS yang akan saya buat. Sudahkah diputuskan? Saya sudah diskusi dengan Bu Kaprodi di 4 dan ada ya dipersilahkan kalau memang mau table manner di rumah tapi di luar tapi memang itu di luar biaya praktek gitu ya. Apakah sudah didiskusikan antar temannya? Ibu, kayaknya kita semua milih buat table manner di hotel-hotel aja, Bu. Seperti itu, jadi nanti akan saya mappingkan gitu. Jadi kan ini hubungannya dengan praktek lab ya. Jadi nanti kita praktekkan pas bukan praktek lab, karena kesempatan untuk praktek lab kan sedikit ya, hanya nggak nyampe setengah bagian dari tatap muka keseluruhan gitu ya. Jadi kalau memang mau kayak gitu, nanti segera kabari saja ya, nanti supaya saya klopkan dengan RPS-nya kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi ada dua ini ya. Kalau di gambar sebelah kiri ini, ya pada gambar A ini kan menu makanan Indonesia, pada gambar B itu adalah menu makanan kontinental. Nah, pada ini kan terlihat ya jumlah nasi gitu ya lebih karbonya lebih besar daripada yang B gitu ya, karena memang biasanya polanya seperti itu. Berbeda dengan yang gambar sebelah kanan. Jadi ini kalau gambar sebelah kanan ini sudah ke arah modifikasi gitu ya, dari menu pola makan Indonesia, kemudian kontinental tapi dari makanan Indonesia gitu ya, dimodifikasi gitu ya. Jadi tetap pakai nasi. Jadi komposisinya juga tetap aja karbonya lebih banyak gitu ya. Kemudian kita lanjut. Kalau untuk susunan makanan Indonesia sendiri tadi ya, dari ada makan pagi, makan selingan, makan siang, selingan lagi, makan malam gitu ya. Memang biasanya susunan makannya dari mulai makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, kemudian dilengkapi oleh buah, kemudian biasanya juga ini mengacu pada susunan menu seimbang yang dituangkan dalam pedoman gizi seimbang Kementerian Kesehatan tahun 2014 dengan komposisi protein 10-15% dari total kalori sehari, kemudian lemak itu 25% dari total kalori sehari, kemudian karbohidrat itu 60-65% dari jumlah kalori sehari kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk kondisi-kondisi khusus biasanya akan kalian pelajari di di dietetika ya. Jadi kalau untuk orang-orang normal biasanya menggunakan pedoman gizi seimbang dengan komposisi yang seperti ini. Nah, untuk selingan itu biasanya bisa dibuat atau dikonsumsi jajanan pasar gitu ya, dari mulai snack basah yang asin, snack basah yang manis, kemudian snack-snack kering gitu ya, misalnya cake ataupun crackers, bolu dan sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan selingan ini buah-buahan ataupun sayuran, contohnya rujak, asinan, lotek dan sebagainya. Kemudian juga misalnya disajikan minuman-minuman khas dari Indonesia ya, ada bandrek, bajigur, wedang ronde gitu ya, cendol gitu ya, dawet gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita ke makanan pokok. Nanti juga akan dibahas satu persatu tiap tatap muka ya tentang makanan-makanan ini. Jadi makanan pokok itu kenapa dikatakan pokok? Itu memang karena jumlahnya terbanyak di dalam
satu piring gitu ya. Makanya kalau di Indonesia itu memang sumber karbohidrat atau hidrat arang ya itu memang jumlahnya yang paling banyak. Bisa dari beras ataupun dari serealia yang lain gitu ya, beras nasi, beras ketan gitu ya, beras jagung gitu ya, ataupun dari umbi-umbian, ataupun dari tepung, atau bisa juga tepung buah yang memang kandungan karbonnya lebih besar, biasanya seperti contohnya pisang gitu ya, yang biasanya buah-buah yang mengenyangkan. Kemudian kalau di Indonesia beras sendiri bisa diolah menjadi nasi, bisa diolah menjadi nasi uduk, bisa diolah menjadi nasi tim, nasi uduk atau nasi gurih ya, berbagai macam daerah beda-beda penamaannya gitu ya. Kemudian bisa diolah lontong, ketupat, kemudian bubur gitu ya. Kemudian kalau sumber dari yang lain singkong gitu ya, yang bisa diolah menjadi sawut ataupun ini gaplek ya, kebanyakan ada B-nya. Gaplek ya, yang mungkin orang yang pernah ke Jogja mungkin pernah ketemu sama yang namanya gaplek ini gitu ya. Kemudian jagung juga ya bisa dimasak menjadi nasi jagung atau bisa sebagai campuran dari bahan-bahan makanan yang lain. Kemudian untuk olah-olah yang bisa diolah lagi gitu ya, jadi misalnya nasi gitu ya, bisa dibikin nasi goreng, memang yang khasnya dari Indonesia ya, banyak terkenal ya tentang nasi goreng ini. Kemudian lauk hewani untuk makanan Indonesia. Nah, lauk hewani dari masakan Indonesia itu biasanya terdiri dari daging gitu ya, dari mulai sapi, kerbau, kambing, ataupun ada beberapa yang mengkonsumsi rusa ya. Kemudian juga ada yang konsumsi daging babi, kuda gitu ya. Bahkan ada ya di daerah Surakarta itu banyak loh yang jual daging anjing gitu ya. Jadi ada juga yang daerah mana yang suka ada lapo-lapo itu mana ya? Ada yang tahu nggak? Manado atau mana ya? Itu juga biasanya daging anjing ya. Kemudian untuk kelompok unggas gitu ya, selain dari daging itu ada unggas gitu ya, dari mulai ayam, kemudian bebek, kemudian itik gitu ya, beda ya bebek itik. Ada kalau di Jawa itu ada juga angsa, mentok gitu ya. Mentok itu dia entok ya, itu lebih bentuknya lebih pendek dan gemuk dan seterusnya. Kemudian juga burung gitu ya. Berbagai macam burung, ada burung puyuh, ada burung yang orang Ciamis Banjar ada nggak di sini? Burung maleo, ada burung itu yang di daerah pinggir jalan itu katanya burung apa ya, ada di rumah makan apa Betty apa gitu, itu burung maleo ya. Kemudian dari kelompok ikan seafood, baik yang ikan laut maupun ada ikan laut tawar. Kemudian biasanya bahan-bahan tersebut dimasak menjadi berbagai macam jenis. Ada yang berkuah, ada yang berkuah santan, ada yang digoreng, ada yang dibumbu cabai, ada yang dipanggang, ada yang dipepes gitu ya, ada yang dibuat masakan-masakan khusus seperti misalnya botok, gadon gitu ya. Jadi banyak ya cara mengolahnya juga.
Kemudian kalau lauk nabati jenisnya biasanya memang dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Hasil olahannya apa? Biasanya hasil olahan kacang-kacangan itu tahu ataupun tempe gitu ya. Untuk memasaknya bisa berbagai macam sama dengan tadi ya, bisa dikuah, bisa pakai santan, ditumis, digoreng dan seterusnya. Kemudian kalau hidangan sayur memang banyak jenis sayur ya. Biasanya memang kalau sayur itu dimasaknya itu tidak hanya satu jenis dalam satu masakan. Biasanya campuran ya, jenis-jenis sayurnya banyak. Jadi bisa diolah dengan kuah yang banyak ataupun menggunakan santan gitu ya. Kemudian untuk makanan selingan, biasanya kalau di Indonesia memang banyak ya jajan pasar atau kalau bahasa Jawa sering ngomongnya adalah kletikan gitu ya. Kletikan, jadi makanya disebut kletikan itu karena katanya rasanya kriuk-kriuk gitu ya. Kemudian makanan selingan Indonesia itu biasanya memang umumnya banyak dibuat dari bahan dasarnya karbo, sumber karbo ya, dari penggunaan serealia, beras, baik beras ketan ya banyak yang digunakan gitu ya, yang kemudian dibikin tepung beras ketan dan seterusnya. Kemudian dari umbi-umbian gitu ya. Kemudian biasanya juga bisa dikombinasi dengan menggunakan sumber protein hewani ataupun sumber sekarang sudah mulai dikembangkan juga menggunakan kacang-kacangan. Kemudian sumber lemak yang digunakan biasanya untuk makanan selingan ini banyak ya yang menggunakan santan ataupun digoreng yang menggunakan minyak gitu ya. Kemudian ada cara dimasaknya juga bisa dikukus ataupun dibakar atau digunakan oven gitu ya. Jadi macam-macam. Kemudian kita ini ya kenal dulu di susunan menu kontinental, nanti akan dikenalkan lagi tadi sudah sudah disampaikan. Jadi dari mulai appetizer itu bisa dingin, bisa panas, bisa bentuknya salad atau sup, baik yang sup kental maupun yang sup clear sup gitu ya. Kemudian main course atau hidangan utama itu biasanya banyak menggunakan daging ya, bisa juga ada yang menggunakan unggas, ikan maupun seafood. Kemudian dessert dan biasanya ditutup oleh kopi. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, dari mulai resep, kemudian tentang pola hidangan, kita bisa lakukan yang tadi ya yang saya sampaikan, tujuan utama dari belajarnya seorang ahli gizi, kenapa belajar kuliner itu dalam hal pengembangan melalui modifikasi resep. Jadi kata pengembangan kalau menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan sesuatu hal, tapi kalau modifikasi sendiri adalah mengubah, sehingga kalau diartikan pengembangan kuliner itu adalah proses mengembangkan makanan dengan cara merubah resep yang ada. Pengembangan memang aspeknya lebih luas dibandingkan dengan modifikasi. Jadi modifikasi ini adalah bagian dari pengembangan kuliner secara keseluruhan. Jadi nanti kalian bisa lebih mengeksplor lagi saat skripsi ya, tugas skripsi. Jadi memang karena visi misi Poltekkes Bandung jurusan gizi itu lebih banyak ke pengembangan dietetika kulineri gitu ya. Jadi nanti diharapkan setelah kalian lulus tugas akhir ataupun skripsinya itu melakukan pengembangan produk-produk kuliner gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada melakukan modifikasi resep, tapi sudah lebih ke pengembangan produk kuliner. Nah, pengertian modifikasi resep tersendiri ya, karena di sini masih gizi kuliner, nanti ranahnya sampai ke modifikasi resep. Modifikasi resep itu adalah mengubah resep asli menjadi resep baru untuk tujuan atau pemenuhan tertentu gitu ya. Misalnya dalam hal pemenuhan
gizinya gitu ya. Kalau yang tadinya misalnya makanannya itu tinggi gula gitu ya, tinggi energi gitu ya, kita bisa lakukan kalau memang harus rendah energi, kita turunkan kandungan gulanya, kita diganti bahan-bahan yang mengandung energi tinggi menggunakan bahan-bahan yang lebih rendah energi. Kemudian juga misalnya dalam daya terima, misalnya gini, sekarang yang lagi hit adalah mengkonsumsi natto. Ada yang suka dengan natto? Enggak pernah coba, Bu. Belum pernah coba, Ibu. Belum pernah coba ya. Katanya sih itu makanan yang sehat gitu kan, tapi kan kalau dilihat dari orang-orang yang nyoba, saya sendiri juga belum nyoba dan nggak mau nyoba, itu katanya nggak enak gitu ya. Dengan alasan tadi gitu, kalau memang natto itu adalah makanan fungsional yang sangat bermanfaat gitu ya, kita bisa lakukan modifikasi supaya daya terimanya menjadi lebih baik. Misalnya nattonya diberi apa gitu ya supaya bisa dimakan dan menjadi lebih enak kayak gitu. Contohnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi ya kebutuhan gizi, contohnya yang tadi saya sudah contohkan ya, misalnya dia harus konsumsi serat yang lebih tinggi, kita bisa naikkan seratnya gitu ya. Tadi sudah saya contohkan juga gitu ya, dengan menggunakan misalnya sumber-sumber serat tinggi, misalnya ditambahkan sayuran, ataupun misalnya harus diturunkan energinya, kita gunakan bahan-bahan makanan yang mengandung energi lebih rendah, atau misalnya harus menurunkan kadar lemak ya gitu ya, kita rubah misalnya dari penggunaan susu full cream menjadi digunakan fiber cream dan seterusnya gitu ya. Kalau daya terima otomatis kita bisa lihat dari cita rasa dan besar porsi yang dihabiskan oleh orang yang mencicipi makanan tersebut. Ini batasan untuk modifikasi. Jadi modifikasi resep itu upaya untuk melakukan perubahan dari resep yang sudah ada ya. Jadi memang harus ada resep dasarnya dulu gitu ya, baru nanti bisa melakukan suatu modifikasi. Secara umum variasi resep baru salah ketik ya, biasanya modifikasi gizi maupun kesehatan, tujuan tertentu, tentu saja dengan modifikasi resep, cita rasa bisa lebih ditingkatkan, bentuk dan penampilan makanan juga gitu ya. Kemudian yang pasti modifikasi resep dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan makanan dan daya terima masakan, terutama pada penyelenggara makan, misalnya instalasi gizi rumah sakit, restoran, warung, catering diet dan sebagainya. Kemudian juga modifikasi resep itu melatih kemampuan, pengetahuan, keterampilan dalam hal kuliner, terutama pada ahli gizi maupun calon-calon ahli gizi. Nah, untuk meningkatkan aspek gizi dan kesehatan, bisa contoh tadi ya, dari masakan itu bisa dikurangi kolesterolnya, ditingkatkan proteinnya, ditingkatkan seratnya, ataupun vitamin dan mineral lain yang memang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk syarat modifikasi itu tentu saja dikatakan berhasil kalau resep yang dihasilkan itu hidangannya rasanya menjadi lebih lezat dan penampilannya menjadi lebih menarik. Tapi apa yang terjadi seringkali saat kita melakukan modifikasi resep itu terjadi malah justru rasa menjadi kurang lezat maupun penampilan yang malah jadi kurang bagus. Berarti kalau seperti itu modifikasinya belum berhasil, harus dilakukan perencanaan ulang, kemudian diuji coba
ulang. Jadi resep itu belum bisa digunakan karena kalau percuma kan kalau misalnya kita melakukan modifikasi ternyata terjadi kontraproduksi seperti ini, nanti nggak akan bisa digunakan gitu ya. Nah, apa sih kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki, harus digunakan kalau kita akan melakukan modifikasi. Yang pertama, yang pastinya kita harus punya pengetahuan tentang bahan makanan, tentang karakteristik, komposisi suatu bahan makanan, sifat fisik maupun sifat organoleptik. Jadi, idealnya memang sebelum kalian belajar tentang gizi kuliner sampai ke modifikasi resep itu sebaiknya sudah belajar tentang ilmu pangan. Tapi ternyata gizi kuliner digeser ke semester 1. Ini sebenarnya PR tersendiri bagi saya untuk dapat membimbing kalian untuk mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalian belum ilmu pangan belajarnya pas di labnya kalau materi-materi tentang misalnya produk-produk serealia belum ya. Garis besarnya aja yang dibahas. Iya, makanya kan jadi saya juga agak 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 menyusun pembelajarannya juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, agak PR mengerjakan daging supaya kalian juga mengerti maksudnya gitu ya. Kemudian juga sebaiknya juga perlu pengetahuan atau keterampilan tentang dasar-dasar pengolahan gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di tatap muka pertama. Jadi apa saja gitu ya, bagaimana pengolahan dengan media minyak, media cairannya, ada minyak, ada air gitu ya. Ada yang kemampuan lain yang diperlukan yang pasti adalah kemampuan dalam merancang dan mengubah. Ini harusnya kalian juga sudah belajar tentang paling tidak bentuk-bentuk makanan diet kayak gitu. Jadi memang ke arahnya ke sana. Jadi untuk yang sekarang itu kalian belajarnya sedikit demi sedikit. Kalau buku penuntun diet sudah disarankan atau belum? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah berarti sudah bisa kalian mulai baca terutama tentang bentuk-bentuk makanan dulu. Bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk misalnya bentuk makanan lunak, bentuk makanan lumat gitu ya. Supaya kalian bisa memperoleh gambaran gitu ya. Kalau kita mau memodifikasi misalnya untuk yang tadinya orang tidak, kan kalau orang demam gitu ya, tiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu tubuh, itu makanannya harus diturunkan 1 teksturnya diturunkan 1 tahapan gitu ya. Yang tadinya makanan biasa harus dikonsumsi makanan lunak gitu ya. Kemudian kalau naik lagi 1 derajat harus turun lagi menjadi makanan lumat gitu. Jadi nanti ini memang harus di kemampuan merancang mengubah ini harus disertai pengetahuan tentang prinsip-prinsip diet ataupun bentuk makanan diet ya. Nah, ini ada cara melakukan modifikasi utama, ada 6 cara gitu ya. Yang pertama dengan mengurangi salah satu bahan yang digunakan ataupun dengan mengganti bahan makanan dengan bahan makanan lain yang sejenis gitu ya. Bisa juga dengan mengurangi berat atau volume bahan yang digunakan. Bisa juga dengan mengganti teknik pemasakannya, kemudian juga bisa mengurangi besar porsi pada saat disajikan, ataupun bisa menambah bahan makanan supaya nilai gizinya lebih lengkap dan seimbang. Kalau mengurangi salah satu bahan yang digunakan, contohnya misalnya tadi ya yang misalnya digunakan susu
full cream gitu ya, tidak digunakan lagi, jadi pastinya akan berbeda rasanya gitu ya, karena dihilangkan gitu ya bahan yang digunakan. Kemudian kalau mengganti yang tadi misalnya yang full cream menjadi Faber ini ya, Faber cream gitu ya, pasti juga rasanya akan berbeda gitu ya, dan pasti nilai gizinya juga berbeda. Kemudian kalau mengurangi berat atau volume bahan yang digunakan, misalnya tadinya susu full creamnya digunakan 200 ml supaya lebih turun, rasanya juga tidak terlalu jauh, misalnya susu full creamnya dikurangi menjadi 100 ml kayak gitu ya, jadi pasti nilai gizinya juga akan berubah. Kemudian mengganti teknik memasakan, mungkin yang tadinya digoreng gitu ya, bisa misalnya menjadi teknik dikukus supaya penggunaan minyaknya juga berkurang. Kemudian mengurangi besar porsi saat penyajian juga bisa dilakukan. Jadi ya tadinya mungkin porsinya itu satu porsi itu misalnya beratnya misalnya kue yang disajikan satu porsinya tadinya 2 potong gitu ya, karena supaya menjadi sesuai dengan tujuan, tidak boleh terlalu banyak, bisa disajikan satu potong saja kayak gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Kemudian juga bisa dengan menambahkan bahan makanan lain yang mempunyai nilai gizi lebih lengkap. Misalnya gini, yang sekarang lagi tren ya, banyak penggunaan bahan-bahan makanan yang tinggi antioksidan contohnya. Jadi bisa ditambahkan, misalnya ditambahkan kira-kira kalian pernah membaca nggak tentang bahan makanan yang tinggi antioksidan? Ada yang pernah membaca apa? Kalau daun-daunan yang hijau-hijau, tahu? Marita apa? Brokoli. Ada yang tahu? Daun kelor tahu? Brokoli, Bu. Tahu Bu daun kelor mah. Nah, daun kelor ya yang lagi banyak ini yang katanya dia proteinnya tinggi, termasuk jenis sayur atau dari daun-daunan yang mempunyai kandungan protein tinggi, kemudian antioksidan yang tinggi gitu ya. Jadi bisa misalnya ditambahkan daun kelor, misalnya bikin cookies dari biasa cookies biasa tapi ditambahkan tepung daun kelor misalnya kayak gitu. Jadi tujuannya menambah bahan makanan lain sehingga sehingga didapat zat gizi yang lebih lengkap dan lebih seimbang kayak gitu. Itu cara-cara utama dari melakukan modifikasi resep. Nggak mau jalan. Nah, ini tahap-tahapan untuk modifikasi resep. Pertama yang dilakukan kalau kita mau melakukan modifikasi resep itu kita melakukan analisis dari resep aslinya. Dikaji dulu gitu ya. Nama hidangannya apa, golongan hidangannya apa dan seterusnya. Tapi ini untuk kalian terlalu ini ya, nanti ini sekilas saja karena belum sampai sejauh ini. Kemudian kalau sudah mengkaji resep gitu ya, kemudian kita tetapkan tujuan modifikasi mau apa. Tujuannya mau dikurangi lemaknya, ditambah seratnya atau apa gitu ya. Tergantung ini ya tujuannya mau apa. Kemudian lakukan perencanaan modifikasi. Direncanakan dulu. Mau apa saja yang dilihat bahan makanan yang boleh tidak boleh, yang harus dikurangi seperti apa gitu ya, dikaji semuanya, termasuk cara pengolahan, cara persiapannya, apakah perlu si daging dicincang terlebih dahulu, apakah perlu si daging dimarinasi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian juga ditetapkan cara pengolahannya. Misalnya yang awalnya digoreng mau dikukus, atau yang mau awalnya dikukus menjadi di oven gitu ya, dibakar kayak gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau sudah kita analisis kembali perencanaan yang kita buat tadi gitu ya.
terutama tentang komposisi ataupun nilai gizi. Harus dilihat apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Kemudian kalau sudah, kita juga harus melakukan berhayal, membayangkan tentang perencanaan yang kita buat tadi gitu. Kira-kira akan berasa seperti apa? Apakah sesuai tujuan gitu ya? Kalau memang masih, kayaknya ini akan gagal deh, misalnya kalau kita membuat bola-bola daging misalnya, nggak ada pengikat apapun di antara daging itu, misalnya nggak ada tepungnya atau nggak ada pengikat telurnya atau apa, kalau kita bayangin ini gimana ya nanti pas kita rebus bisa hancur gitu ya, kita bisa rubah kembali. Oh, berarti harus ditambahkan tepung. Oh, berarti harus ada putih telurnya untuk mengikat dan seterusnya. Jadi seperti itu, gitu ya, bisa dirubah perencanaannya. Kalau misalnya nanti sudah, gitu ya, kita rasa cukup perencanaannya, harus dilakukan uji coba. Uji coba dari perencanaan modifikasi kita tadi. Gitu ya. Kalau nggak diuji coba, kita nggak akan tahu apakah berhasil gitu ya modifikasi yang kita lakukan. Kemudian kalau sudah diuji coba, biasanya memang sebaiknya dilakukan uji cita rasa. Nanti kalian belajar tentang cita rasa. Jadi uji cita rasa itu biasanya melibatkan beberapa panelis ya yang memberi pendapat tentang makanan yang diuji cobakan itu, gitu ya. Nanti berapa persen yang terima, apakah ada saran atau masukan dan seterusnya. Jadi memang biasanya kalau di dalam penyelenggaraan makan itu uji cita rasa itu dilakukan dari pihak manajemen ataupun sampel dari konsumen yang ada di sana gitu ya. Misalnya kalau uji coba untuk orang sakit gitu bisa diuji cobakan kepada pasien gitu ya. Tapi memang terbatas biasanya. Kalau masih uji coba yang kita lakukan masih belum bisa diterima gitu ya, lakukan perbaikan-perbaikan dari kritik dan saran yang diberikan, kita lakukan perbaikan-perbaikan, kemudian kita susun ulang perencanaan modifikasinya mau seperti apa, kemudian diulangi lagi uji cobanya dan uji cita rasanya. Kalau sudah dirasa diterima dengan baik, baru nanti akan menjadi resep baru yang biasanya bisa dikatakan sebagai resep yang terstandar. Kalau sudah menjadi resep baru, jangan lupa untuk didokumentasikan, disimpan baik-baik kayak Mr. Crab ya, nyimpannya benar-benar rapat gitu ya sampai tidak bocor gitu ya. Jadi itu dilakukan dokumentasi karena kalau enggak kan bisa jadi kita lupa gitu ya, kemarin itu pakainya garam berapa banyak ya, kemarin itu pakainya gula berapa banyak ya, kayak gitu kan namanya manusia ya, bisa lupa. Kalau kita dokumentasikan nanti kalau sewaktu-waktu kita butuhkan, kita akan bisa buka dan kita bisa gunakan kembali gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk resep dan modifikasi resep. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan Yulian. Yang tadi Bu, yang konvensional sama makanan Indonesia. Kontinental. Iya, kontinental. Ibu, kalau misalnya orang Indonesia sendiri kan makanan pokoknya berbeda-beda ya. Ada Betul. yang sagu, ada yang nasi, ada yang itu. Kalau misalnya ada orang Jawa yang biasa makanan pokoknya adalah nasi, terus kemudian diganti jadi sagu, seperti makanan pokok orang Papua. Nah, terus orang Papua sebaliknya itu bakal berdampak atau berefek gak, Bu? Kemudian, kalau misalnya orang Indonesia ingin menerapkan makanan sesuai porsi atau resep kontinental, makanan kontinental, apakah itu perlu adaptasi atau sebenarnya biasa saja, Ibu? Terima kasih, Bu. Ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Langsung ini. Jadi kalau kalian nanti belajar lebih lanjut di semester berapa ya? Pokoknya tentang pedoman gizi seimbang. Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah